Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Mohon maaf karena pertemuan ini sedikit tertunda karena ada problem di akun UIN saya, jadi harus menghubungi PT IPB dulu. Kemudian apa? Nah, untuk kali ini bahasannya adalah mengenai kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Oke, kita langsung mulai saja ya. Sangat disarankan bagi kalian untuk mempunyai buku panduan ya. Kemarin sudah saya sampaikan di awal buku panduannya adalah, di RPS juga ada keterangannya Ekonomi Publik, karangan Dr. Guritno. Kemudian ada lagi satunya Keuangan Publik Islam, itu karangan, sebentar buku saya di mana? Itu karangannya eh, Bapak Solikin M. Juhro. Jadi ini membahas mengenai keuangan publik dan sosial Islamnya. Nanti kita ambil Islamnya dari buku ini. Kemudian materi-materi dasarnya itu lebih jelas di bukunya Pak Guritno. Nah, oke. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kegagalan pasar? Atau pasar itu gagal itu yang bagaimana sih? Nah, seperti yang kalian sudah tahu dari awal ataupun dari jenjang pendidikan sebelumnya, bahwa pasar itu merupakan tempat bertemunya atau tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli. Itu merupakan pengertian yang paling dasar dari pasar. Pasar itu gagal apabila pasar tersebut itu tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Jadi pasar itu gagal ketika tidak terjadi mekanisme jual beli di pasar tersebut. Pasar gagal ketika pasar tersebut tidak ada mekanisme jual beli. Nah, itu disebut pasar itu gagal. Pasar yang berhasil itu adalah idealnya seperti pasar persaingan sempurna. Banyak penjual, banyak pembeli, tidak ada hambatan untuk masuk, kemudian tidak ada hambatan untuk keluar, kemudian masing-masing konsumen dan masing-masing produsen itu mempunyai informasi yang sangat lengkap tentang pasar tersebut, tentang barang jasa yang dijual di pasar tersebut. Nah, itu pasar yang berhasil. Pasar yang gagal itu adalah pasar yang di dalamnya tidak dapat terjadi mekanisme jual beli. Atau kalau menurut bukunya Pak Guritno ini, kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi gitu ya pengertiannya. Nah, kegagalan pasar ini bisa terjadi apabila barang itu yang dihasilkan bisa terlalu banyak, bisa juga terlalu sedikit. Nah, yang paling ekstrim yang sudah dijelaskan Bu Anggari tadi, kegagalan pasar itu ya di pasar tidak dapat terjadi lagi mekanisme jual beli. Tidak ada yang mau jual, tidak ada yang mau beli. Jadi itu merupakan pasar gagal yang ekstrim. Nah, pasar gagal yang tidak ekstrim bagaimana ya? Contohnya yaitu tadi terdapat apa kelebihan penawaran, kelebihan permintaan atau yang lainnya. Oke, jadi bisa ya pasar itu gagal itu bisa. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar? Nah, di bukunya Pak Guritno ini dijelaskan ada di bab 3. Nanti kalau yang punya bukunya, dan saya harapkan kalian punya bukunya ya, di bab 3, kemudian dijelaskan masing-masing faktor-faktor kegagalan pasar. Yang pertama adalah adanya common goods. Apa sih common goods? Common goods itu adalah barang yang digunakan bersama-sama. Apabila ada barang
yang dapat digunakan secara bersama-sama, maka mekanisme pasar itu tidak akan bisa terjadi. Mekanisme pasar itu bisa terjadi misalnya begini ya, kita ada patokan nih. Baju saya dan bajunya Mbak-Mbak. Saya bisa mengklaim bahwa itu baju saya dan jangan dipakai Mbak. Karena itu private, itu barang private saya. Dan begitu juga dengan Mbaknya. Mbaknya punya sepatu, itu barang privatnya Mbak dan Mas. Saya tidak bisa memakainya sesuka hati saya. Itu merupakan standarnya. Nah, kemudian kegagalan pasar itu bisa terjadi yang pertama karena adanya barang bersama atau common goods. Nah, di buku dijelaskan di sini salah satu contoh dari common goods itu misalnya lapangan, lapangan desa. Nah, ketika suatu desa itu mempunyai lapangan yang bisa digunakan untuk seluruh desa tersebut, seseorang itu tidak bisa mengecualikan orang lain dalam menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya gini, parkir freebie. Parkir freebie itu kan gratis ya. Gratis dan memang dikhususkan common goods itu untuk suatu kelompok tertentu, hanya untuk mahasiswa freebie atau dosen freebie atau tenaga pendidikan di freebie. Kemudian apa? Tidak ada yang bisa mengecualikan orang. Saya melarang Mas atau Mbak gitu parkir di freebie gitu, tidak bisa karena itu merupakan barang kita bersama untuk kita nikmati bersama. Nah, common goods ini mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah bahwa common goods ini bisa terjadi kepadatan. Kalau kita misalnya ada acara semua wajib masuk dari semester 1 sampai semester 8 dosennya, kependidikannya masuk, itu akan terjadi kepadatan. Nah, akan terjadi kepadatan ini akan mengakibatkan barang tersebut atau parkiran tersebut itu habis ya. Jadi kalau common goods itu punya ukuran. Kalau terlalu banyak yang menggunakannya maka akan habis gitu. Contoh mudahnya seperti itu. Kalau di buku ini sebidang tanah gembalaan. Jadi padang rumput tadi. Semakin banyak yang menggembala di situ, maka padang rumputnya akan crowded dan akan habis sumber dayanya. Gitu. Nah, di sini ada kata-kata penting. Kalau kalian pernah dengar, namanya free riders. Jadi free riders ini adalah orang yang dia itu hanya menumpang. Kita di FEBI, kita bayar UKT, misalnya kita bayar UKT, kita bayar apa? Biaya kuliah untuk di FEBI. Nah, tentunya berbeda dengan fakultas lain. Nah, dengan kita ada apa? Kita ada apa yang kita bayarkan untuk FEBI gitu. Kita jadi punya hak untuk menggunakan parkiran di FEBI. Nah, free riders ini adalah seseorang dari fakultas lain atau dari kampus lain yang merasakan manfaat untuk parkir di FEBI, tapi dia tidak bersedia menanggung biaya atau dia tidak membayar sesuatu untuk FEBI. Nah, ini namanya free riders. Free riders itu ya numpang aja gitu. Dia merasakan manfaatnya, tapi dia tidak mau membayar kompensasi atas barang yang dia nikmati, yaitu berupa parkiran, contohnya gitu. Kemudian selanjutnya mungkin saya lanjut aja ya, ada yang penting. Kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah ya. Oke, saya lanjut. Di sini adanya pasar tidak sempurna atau monopoli. Nah, monopoli ini juga mengakibatkan kegagalan pasar karena monopoli itu konsumen tidak
tidak mendapatkan informasi secara penuh gitu untuk barang yang dikonsumsinya. Dia mau tidak mau harus membeli barang tersebut karena hanya ada beberapa produsen, bahkan hanya ada satu penjual atau satu produsen. Gitu. Yang ketiga adalah adanya barang publik. Nah, kalau sudah ada barang publik itu tidak ada yang mau orang untuk menjual belikan barang tersebut secara mekanisme pasar. Contohnya jalan. Jalan itu kan barang publik. Nah, tidak ada orang atau pengusaha itu yang mau membangun jalan gratis untuk digunakan semua orang. Nah, itu tidak ada. Kalau sudah ada barang publik, maka tidak akan ada mekanisme pasarnya. Kalaupun ada pasarnya, maka pasar tersebut akan gagal atau tidak berhasil. Kemudian yang selanjutnya adalah eksternalitas. Nah, ini eksternalitas ini nanti kita akan bahas banget nih. Akan bahas banget mengenai eksternalitas ini lebih dalam, nanti ada di bab selanjutnya. Nah, eksternalitas ini merupakan dampak ya. Dampak yang timbul akibat tindakan orang lain, baik itu konsumsi maupun produksi. Eksternalitas itu ada eksternalitas konsumen, ada eksternalitas produsen, ada eksternalitas konsumen ke konsumen, produsen ke konsumen, konsumen ke produsen ke produsen, gitu. Jadi banyak. Nah, untuk minggu ini coba kalian ini cari tahu mengenai jenis-jenis eksternalitas. Di sini ini dulu ya. Jadi nanti eksternalitas itu sangat banyak yang perlu dijelaskan gitu. Ada technical externalities juga ada pecuniary externalities juga ada. Itu coba kalian cari tahu mengenai eksternalitas. Oh ya, ada eksternalitas konsumen, eksternalitas produsen juga. Oke, nanti kalian cari tahu ya, tugasnya adalah mencari tahu eksternalitas konsumen-konsumen, konsumen-produsen, produsen-produsen, dan produsen ke konsumen. Oke, baik, kita lanjut ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Tadi sampai eksternalitas ya, nanti tugasnya tentang eksternalitas saya tuliskan lagi agar kalian lebih bisa memahami tentang eksternalitas. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab kegagalan pasar itu adalah adanya pasar tidak lengkap. Nah, ini yang Bu Anggari ceritakan tadi tuh, pasar tidak lengkap itu maksudnya adalah bahwa dalam suatu pasar tersebut itu informasi yang diberikan baik untuk produsen maupun konsumen itu tidak sempurna gitu. Jadi ada kegagalan informasi yang disediakan oleh pasar gitu. Kemudian maknanya lagi adalah gini. Pasar itu tidak lengkap apabila contohnya adalah asuransi. Jadi asuransi swasta seharusnya konsumen dan produsen asuransi ini kan dalam hal jasa ya, masing-masing harus mempunyai informasi yang lengkap terhadap asuransi tersebut. Nah, apabila ada pihak yang dirugikan karena kegagalan informasi atau informasi yang disediakan tidak lengkap, maka mekanisme pasar yang terjadi dalam industri tersebut akan gagal gitu. Nah, kekecewaan atau kegagalan masyarakat yang banyak tentang asuransi mengakibatkan atau akan ada
apa ya, regulasi dari pemerintah untuk menyediakan jasa asuransi tersebut gitu. Nah, jasa asuransi tersebut contohnya adalah saat ini BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Gitu contohnya. Oke, pasar tidak lengkap dan kegagalan informasi bisa digabung ya. Kemudian kalau kita bahas mengenai kegagalan pemerintah, pemerintah itu apakah bisa gagal sih? Oh ya jelas bisa ya. Bahkan kita sendiri bisa mengamati bagaimana kegagalan pemerintah itu terjadi. Sebenarnya poin pentingnya adalah tujuan dari pemerintah itu menyediakan atau mengoptimalkan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Jadi bagaimana pemerintah itu mengusahakan agar masyarakatnya itu mencapai Pareto optimum. Nanti Pareto optimum itu apa? Coba dicari tahu. Nah, kemudian terkadang suatu birokrasi itu rumit dalam menentukan keputusan. Apakah ini memang dibutuhkan untuk masyarakat saya atau memang biasa saja? Contohnya banyak lah. Misalnya yang kita bisa lihat sekarang adalah bandara. Pembangunan bandara Kertajati ya di Jawa Barat itu. Apabila ada pembangunan, tentunya pemerintah itu mengambil atau mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan beberapa hal itu pasti mengambil beberapa ahli ekonomi, kemudian tekniknya, ekonominya, kemudian analis kesehatannya misalnya. Ketika bandara itu dibangun di situ, bagaimana gitu, dampak ke depannya. Nah, peran kita sebagai akademisi adalah sampai pada penelitian dan hasilnya di-sharekan seperti ini. Untuk yang selanjutnya itu kemudian diserahkan kepada birokrasi pemerintahan atau pengambil kebijakan. Apakah lanjut untuk dibangun atau tidak. Meskipun hasil dari penelitian akademisi merekomendasikan bahwa tidak terlalu bagus ke depannya kalau bandara ini dibangun di sini. Karena misal jarak dari Kota Bandung ke Kertajati itu memakan waktu kurang lebih 3 jam ya kalau tidak salah, kurang lebih 3 jam. Kemudian kalaupun bandara Bandung itu ditutup, beberapa orang sama saja memilih tetap ke Soekarno-Hatta. Jadi antara dari Bandung ke Soekarno-Hatta dan Bandung ke Kertajati itu hampir sama. Nah, ini yang menimbulkan pilihan masyarakat itu lebih ke Soekarno-Hatta. Kenapa saya harus ke Kertajati kalau nantinya juga transit ke Soekarno-Hatta, misalnya seperti itu. Dari segi lokasi sudah tidak menguntungkan. Dari analisisnya, dari penelitiannya. Tetapi bagaimana, kenapa kok tetap dibangun? Nah, itu adalah keputusan dari pengambil kebijakannya. Gitu. Oke, jadi mungkin itu ya kegagalan pasca dan kegagalan pemerintah. Di sini saya menyimpulkan kembali bahwa kegagalan pasar itu adalah keadaan di mana mekanisme pasar, mekanisme jual beli, mekanisme transaksi itu tidak dapat terjadi di pasar. Karena apa? Karena yang sudah saya jelaskan tadi ini faktor-faktornya. Kemudian ya adanya common goods itu adalah barang yang dipakai bersama-sama. Kemudian adanya praktek monopoli, kemudian adanya barang publik yang mengakibatkan tidak ada orang yang mau jualan di situ, kemudian adanya eksternalitas, dan adanya kegagalan informasi atau informasi yang tidak lengkap.
Nah, kegagalan pasar ini kalau kalian belajar di ekonomi klasik itu tidak ada karena eh, instrumen ekonomi klasik eh, itu adalah sesuatu yang sempurna. Jadi terdapat mekanisme pasar yang sempurna. Gitu. Jadi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah itu merupakan ilmu kekinian yang kita sudah menjalaninya bertahun-tahun, kemudian ada kesimpulan bahwa pasar dan pemerintah itu bisa gagal. Kemudian selanjutnya kegagalan pemerintah itu terjadi ketika intervensi atau kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan kegagalan pasarnya ini, tidak mencapai sumber daya yang efisien. Kesejahteraan bagi masyarakatnya itu tidak tercapai secara optimal. Nanti kalian itu PR-nya mencari apa sih Pareto optimum atau Pareto optimal. Gitu. Kegagalan pemerintah itu contohnya apa, Bu? Contohnya misal gini, ada pajak sangat besar yang dikenakan kepada barang tertentu yang dianggap oleh pemerintah itu merusak kesehatan. Contohnya apa ya, minuman keras mungkin atau rokok mungkin, tapi barang ini itu sifat harganya inelastis, seberapapun harganya tetap dibeli inelastis, ya tetap nggak ngaruh gitu. Itu kebijakan pemerintah yang sedikit gagal, berapapun harga rokok tetap ada saja peminatnya karena di sini inelastis sifatnya. Nah, kebijakan pemerintah untuk menyehatkan masyarakat di sini jadi miss gitu. Malah justru beberapa konsumen tetap memilih rokok. Yang penting rokok gitu ya. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting rokok. Ya itu pilihan. Kemudian contohnya adalah lain, misal sistem perpajakan lagi nih yang membuat orang menghindari pajak tersebut, tapi misal pajak untuk handphone. Nah, tapi pajak untuk handphone itu jadi memicu adanya pasar gelapnya itu, contoh kegagalan pemerintah tadi. Kemudian ada lagi kebijakan, kalau kalian pernah belajar mikro, harga minimum atau harga maksimum. Nah, harga minimum, harga maksimum itu sebenarnya dilema juga dari pemerintah karena nanti bisa memicu kelangkaan atau kelebihan barang. Kalau ada kelangkaan, ada kelebihan, ada excess demand, excess supply, ada kelangkaan juga, itu nanti akan menimbulkan masalah baru. Oke, kemudian ada lagi contohnya kayak kegagalan pemerintah itu, ya pemerintah itu kadang kan tidak mempunyai, tidak mendapat informasi juga secara 100% gitu. Jadi campur tangan dari pemerintah itu pasti ada salahnya juga. Setiap kebijakan itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi sebenarnya kalau ada kebijakan itu tidak ada yang 100% itu benar atau 100% itu salah. Pasti ada kelemahan, ada kelebihannya untuk kelompok tertentu ataupun untuk perseorangan pribadi. Kalau sistem itu diserahkan kepada pasar 100%, maka mungkin akan ada kendala juga. Kalau semuanya diatur-atur pemerintah, kita tidak mempunyai otonomi sendiri, itu juga akan menimbulkan permasalahan juga. Ini terakhir, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang jadi pengambil kebijakan, pembuat kebijakan, usahakan gini ya, memang harus kalian menghitung atau meneliti, itu memang harus by data dan memang benar-benar untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan golongan saja. Dan
pemerintah memang juga manusia ya, jadi pasti ada self interest gitu, mempunyai kepentingan diri gitu, yang itu sedikit banyak membawa pengaruh ke kebijakan yang kita uh, canangkan nantinya. Jadi pesan saya kalau teman-teman nanti atau mulai belajar sekarang ya dalam kepemimpinan, buatlah kebijakan yang murni untuk kebaikan bersama. Gitu. Jadi dihitung benar-benar, dipelajari benar-benar, tidak untuk golongan tertentu atau untuk kepentingan pribadi. Belajarnya mulai dari sekarang. Memang tetap ada yang namanya kepentingan diri atau self interest tadi, tapi kepentingan orang lain secara luas itu memang harus lebih dipentingkan. Gitu. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.